Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salman Ramadan. Saya dari Universitas Telkom, Prodi Informatika PDJ dengan NIM 1304 211025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kode tentang Understanding Intrusion Detection untuk melengkapi tugas mata kuliah Sistem Keamanan Cerdas. Nah, ya, sama-sama saya jelaskan di sini dataset dan source kodenya ini eh, di-download atau didapatkan dari Kaggle. Jadi sini saya coba menjelaskan sedikit saja dari datasetnya. Ya, di mana yang pertama kita import library. Ya, kita tahu library untuk digunakan untuk manipulasi datanya, visualisasi, dan mengimport machine learning-nya. Di sini ditemukan Pandas, Seaborn, Matplotlib untuk plot wah, grafiknya, visualisasi, ada NumPy, dan ada skeleron dan warnings. Yang terus kita load datasetnya. Kita menggunakan dua dataset di sini. Yang pertama trenddata.csv dan testdata.csv. Kemudian kita exploring datasetnya dengan apa, memprint data head. Di sini terdapat 5 rows dan 42 columns untuk data head train, dan untuk data test itu terdapat 5 rows juga dan 42 kolom. Di sini variabelnya ada duration, periode, service flag, dan lain-lain. Nah, kemudian kita memisahkan fitur dan target menggunakan kode extract dan train drop. Terus kemudian kita print unique kolomnya. Di sini ada normal, dos, R2L, prop, dan U2R. Yang kita lakukan pre-processing and monocoding. Untuk X is monocoded dan Y is label binary. Kita import dulu library-nya, sklearn import, processing, dan sklearn processing, import one head coder. Nah, kemudian kita bangun monocoding-nya di mana kita extract sama prototype dan bit transform sama extract protocol type, sama kemudian kita print data head-nya. Setelah itu kita lakukan OY label binarizer. Sama ya, tujuannya di sini untuk mengubah data kategori menjadi numerik menggunakan dengan label encoder. Nah, kemudian kita lakukan standard deviation di mana callee sama dengan product service variabel yang ada, dan kita panggil constraint sama dengan strand drop. Kemudian kita kecilkan dan kurangi standar fiturnya. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi fitur dengan standar deviasi ya, yang kecil, dan kalau standar deviasinya kecil kita hapus. Kemudian juga ini untuk menghapus fitur-fitur yang tidak relevan. Di sini fitur-fitur yang telah dihapus dan di drop ini non outbound eh, di remove ya, karena tidak ada di sini karena apa? Zero dia, standar deviasinya zero. Bisa kita lihat nol. Nah, kita lakukan lagi extract num dan detrain untuk PD concat dan memprint train hack-nya. Kita bisa lihat di sini terdapat 540 kolom karena sudah tadi kita drop untuk variable ini non nya, jadi kolomnya sudah berkurang. Nah, kemudian di sini ada, kita list dulu ini untuk tujuannya untuk menghapus fitur tambahan yang mungkin masih kurang relevan dengan kode sebagai berikut.
Dan sama kita print lagi data headnya untuk train. Sini juga sudah berkurang karena beberapa data kita hapus, sisa 32 kolom dari 40 berapa tadi ya, sekian. Nah, sebenarnya kita eh, membuat machine learningnya, modelnya, gimana kita membuat model yang linear dari library scalar. Yang pertama ada linear model regression, terus kita fit, dan kita print skornya. Sini tujuannya untuk kita mencoba model linear regression dulu. Ternyata kita dapat hasilnya di 0,33%. Ini sangat kurang ya. Bisa dikatakan tidak cocok. Kemudian yang kedua, kita lakukan assemble modeling. Ini untuk klasifikasi assemble untuk meningkatkan akurasi ya. Kita import dulu library-nya yang kita butuhkan. Kita dari library sklearn assemble. Kita import ada bus classifier, ada forest classifier, bank classifier, strategy classifier, dan gradient bus classifier. Dan descent tree classifier. Oke, kita definisikan semua dulu dari parameter-parameternya, dari estimator 100 dan nilainya 1,0 di masing-masing modelnya. Kemudian kita tes dan train lagi satu-satu ya. Kita untuk melatih mengukur performa masing-masingnya. Di mana dan untuk ada bus classifier kita mendapatkan skor di 75%. Dan untuk random forest classifier kita mendapatkan 75% juga. Dan untuk strategic classifier kita mendapatkan hasil di 0,75-75% juga. Dan untuk gradient boosting classifier kita mendapatkan 76%. Nah, kemudian kita coba print data headnya. Itu untuk mengetahui eh, fitur dari setiap model ya. Kita buat framenya. Oke, setelah itu kita membuat bar plotnya atau distribusi korelasinya ya. Bisa lihat di sini dari hasilnya. Oke, kemudian untuk kita ekstrak 12 fiturnya untuk masing-masing assemble model ya. Dan ini kodenya untuk memilih eh, fitur yang paling berpengaruh dari semua model. Nah, ini kita duplikasi dulu fiturnya. Dan ini hasilnya. Kemudian kita select features. Fiturnya di sini, service, Azure Bytes, dan lain-lain. Sehingga flag. Nah, kemudian kita melatih ulang ya, model dengan fitur yang sudah dikurangi. Masih menggunakan assemble model yang sama. Di mana setelah kita latih, untuk ada bus classifier itu mendapatkan hasil yang menurun yaitu 74%. Dan force classifier itu masih di tahap 75%. Dan apa extra trace classifier itu naik di 1% di 76%. Dan gradient boost classifier malah turun sangat jauh di 53% yang sebelumnya di 76%. Nah, untuk itu kita print lagi data headnya di mana yang kita pilih yang telah melewati assemble ya. Nah, kemudian kita lihat korelasi antar fitur, antar variabel. Bisa lihat hasilnya di mana eh, fitur yang satu semakin kuning berarti korelasinya sangat berpengaruh ya, sangat korelasi maksudnya. Kemudian kita eh, menghapus fitur dengan korelasi yang tinggi, mungkin yang bisa menyebabkan multikorelitas mungkin.
dengan kode sebagai berikut. Select dua flag, dan kita assign core drop, dan selanjutnya. Nah, kemudian kita kembali modeling, kita ukur lagi, kita train lagi, di mana setelah kita kurangi di hasil untuk ada bus classifier itu di 74%, random forest classifier di 75%, extra trace classifier di 77% naik, ya, dan gradient classifier itu di 77% naik. Kemudian di linear regression hasilnya di 25%. Nah, kemudian kita melatih model juga yang akhir termasuk kita bangun di sini multi layer perception, ya, MLP. Kita import dulu dari sama scalar juga. Kemudian kita bangun modelnya dengan parameter layer size 1300 dan solver pakai Adam. Kemudian tolnya di 0,001. Kemudian kita eh, tes dan mendapatkan hasil 69%. Kemudian untuk hasilnya dari model pertama bisa kita lihat dari model dan akurasinya. Sini bisa kita lihat yang paling bagus gradient boost, ya. Kemudian ini untuk grafik, ya, grafik akurasinya. Bisa dilihat gradient boost lebih tinggi, ya, di antara semuanya. Nah, saya kira yang kedua, yang setelah kita kurangi itu, di mana kita lihat akurasinya yang tertinggi ada di extractive classifier, ya. Terus sama kita bangun lagi resolusi box plotnya, kita penurunan akurasinya, di mana kita lihat extractive lebih unggul, ya, daripada model-model lainnya. Kemudian di final model ada tambahan model satu, yaitu LP, tetapi dan linear regression. Tetapi di sini kita bisa lihat model yang paling bagus akurasinya itu masih dengan Stratis Classifier. Sama kita lihat juga final model akurasinya dengan bentuk grafik batang. Dan kita lihat di sini Stratis Classifier lebih unggul, lebih tinggi daripada model-model assembly lainnya. Dan kesimpulan, Grand Boost punya 70% chance, but eh, untuk performanya lebih signifikan dengan menggunakan Stratis Classifier. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.